Halo guys, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Pada video ini saya nyoba-nyoba ngerangkum film yang judulnya Butcher. Film ini menceritakan tentang keluarga besar psikopat karpet yang bermukim dan tinggalnya di suatu daerah hutan terpencil. Keluarga besar psikopat kerupet brewok ini doyan banget memburu cewek-cewek gurih buat ditangkap, disekap, terus lalu dikandangin ampe hamil, ampe bunting merek-merek, ampe perutnya melendung. Karena emang keluarga besar psikopat kerupet ini spesialis pengencrotan trot. Apalagi keluarga besar psikopat kerupet ini galak banget. Ada yang beringas banget, ada yang model potongannya udah kayak monster, merek-merek galak ongkoh, merek-merek serem ongkoh, merek-merek beringas. Apalagi udahnya gitu keluarga besar psikopat kerupet ini selain psikopat kerupet mereka juga keluarga kanibal. Merek-merek doyan banget makan daging orang, merek-merek doyan banget nyincang orang, merek-merek dicacag-cacag. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, kita tonton bareng-bareng aja kelengkapan rangkuman cerita filmnya. Tentang sekelompok anak muda yang nyasar dan terjebak di daerah hutan kekuasaannya keluarga besar psikopat kerupet kanibal. Oke dah, untung masih lama, kita langsung aja ke pembahasan filmnya. Keluarga besar psikopat kerupet yang gaweannya nangkap cewek-cewek gurih, terus dikandangin di kandang sempit 3x4. Syalalala. Namanya ke keluarga psikopat, merek-merek psikopat, merek-merek psikrupet, merek-merek psikrupet, pet. Film ini diawalin diperlihatkannya keluarga besar psikopat kerupet adik abang yang lagi nguburin jasad mamanya. Kebenaran banget pada saat itu pas banget lagi musim salju. Habis kelar nguburin Takano mereka berdua pada berdialog, berdiskusi, bercerita tentang mamanya pas lagi masih hidup. Pas mereka lagi pada bersenda gurau, abang nyono psikopat kerupet bewok tahu banget pucuk dicinta ulang pun tiba. Ngeliat mobil mogok inceran empuk nih, langsung dah abangnya psikopat kerupet bewok langsung angguk-anggukin adenya, merek-merek ngasih kode ngarah kudu buruan bergerak. Taunya mobilnya mogok, sepasang kekasih pacarnya mengecek mobilnya dulu sebentaran, sementara ceweknya nunggu di dalam mobil. Baru gini pacarnya si Stephen ngupas kap mesin, baru gini mau diecek. Ceweknya nengguri si Kalista yang nungguin di dalam mobil udah merasakan hal aneh, gerak-gerik dari dalam hutan, merek-merek keanehan. Baru ke pacarnya si Guring ngunjukin, bilangin, ngasih tahu kalau ada yang ngintip mereka, ngawasin mereka dari dalam hutan. Taunya di belakang pacarnya si Stephen udah sempetan ada psikopat kerupet bewok ke bawah pentungan. Merek-merek kena pisan, si Stephen palanya dikemplang sampai pingsan, si Kalista langsung nyamperin. Si Guri kagak kuasa ngeliat pacarnya kagak berdaya, merek-merek pingsan, dia berusaha bangunin pacarnya. Taunya si Gurih ditegrep dari belakang, merek-merek kena pisan, si Gurih dimangsa sama psikopat kerupet. Merek-merek udah sempetan dikit aja, taunya si Gurih merek-merek gercep banget mereka keluarga psikopat kerupet. Kalau ngeliat yang licin psikopat kerupet bewok abang yang baru datang ngeliat si Kalista yang gurih banget, langsung dia ngerapihin rambutnya yang acak-acakan disiak-siak aja, merek-merek ketebar pesona. Siapa tahu aja kali aja si Kalista yang gurih banget merek-merek terkesima dengannya, merek-merek
Dia juga bilang ke Kalista kalau pacarnya si Stephen udah dimodari nama mereka, tapi halnya beda. Kalau si Kalista nggak bakal dimodari nama mereka, reka merek mau dijadiin biang. Taunya si psikopat kerupet beo kelihatannya udah kagak sabaran banget sama si Kalista mau merek. Si Kalista yang gurih banget dikekepin sama psikopat kerupet brewok, sampai kaget banget ya merek. Taunya si brewok cuman pengen ngerogoh dompetnya si Kalista doang, yang dikantongin di celananya pengen dilihat-lihat, pengen dicek-cek. Itu buat apaan si psikopat kerupet brewok? Aci mau lihat isi dompetnya si Kalista. Taunya si psikopat kerupet brewok cuman pengen tahu namanya si gurih doang, karena menurut dia tak kenal makanya tak kesayang. Taunya si psikopat kerupet brewok menaruh harapan besar terhadap si Kalista. Merek cuman angan-angan dia, merek cuman halusinasi dia belaka. Si gurih juga dibilangin dipesen di situ, katanya kagak boleh ngomong pisan, sepatah dua patah kata kagak boleh terucap, karena menurut keluarga besar psikopat kerupet di situ diam itu emas. Busrak udahnya gitu si Kalista diancam, dibungkam kalau ampe dia mengeluarkan sepatah dua patah kata konsekuensinya besar yang harus dia bayar. Terus ndak kagak lama datang adanya lagi ngintipin abangnya aja yang lagi merogoh. Jadi menurut abangnya adanya lagi ngintip ini rada singit, merek rada ongget palanya. Jadi di situ si brewok abangnya bilang ke Kalista yang paling mendingan, yang paling beneran dikit mah, yang paling diajak ngobrolnya nyambung adalah dia Hono si psikopat kerupet brewok abangnya. Adanya ini kagak ada merek diusir sama abangnya, disuruh pergi kemana kagak nawain pisan, abangnya lagi giono merek. Terus si psikopat kerupet brewok bilang ke Kalista pengen begawe dulu nyari duit yang banyak buat modal pernikahan halu dia dengan si Kalista merek. Si Kalista pun terlihat hatinya lega banget, psikopat kerupet udah pada merah, dia tarik napas dulu sebentaran. Terus si Kalista dengar suara ngegerung dari ruangan sebelah sampingnya itu, sehingga di dalam hati kecilnya si Kalista ia bertanya-tanya, apakah itu orang? Apakah itu Memedi? Sementara di luar psikopat kerupet brewok yang singit yang adanya lagi mau nyangin mayat pacarnya si Kalista, si Stephen merek mau dicacak busrak. Lalu scene bergulir beberapa bulan kemudian, dari musim salju sampai sekarang musim panas. Scene udah menunjukkan beberapa bulan kemudian terlihat psikopat kerupet brewok lagi nyeduh susu dikasihin ke Kalista, ngarah kandungannya baik-baik aja. Setelah beberapa bulan lalu ditangkap, diculik, disekap, dikandangin, ditaruh kandang sempit 3x4, syalalala sama keluarga besar psikopat kerupet. Terlihat si Kalista perutnya udah bunting, merek hamil, merek udah melendung gede banget, merek udah tinggal nunggu harinya doang itu dia brojol. Terus si Kalista dikeluarin dari kandang sama psikopat kerupet, ditaruh luar. Ceritanya mah itu dia ngarah si Kalista banyak gerak, dengan begitu kan kandungannya sehat. Lalu Usin pindah ke sekelompok anak muda yang dalam perjalanan arah mau pulang. Di dalam mobil itu isinya 2 cewek gurih, 2 laki. Pas mereka dalam perjalanan terus mobil mereka merek. Suwe taunya mobil mereka malah mogok di tengah jalan, mana ngebul banget merek. Apes. Dirasa menurut mereka palingan air radiatornya kering. Si Mick yang punya mobil berencana mau nyari bantuan, dia ngeliat jarak dan lokasinya dulu, kira-kira jauh apa kagak ya. Terus si Mick ngajak ceweknya si Jenah nyari bengkel terdekat jalan kaki, tapi kelihatannya ceweknya kagak mau, merek lagi ngambek. Si Chris juga nih temennya pakai baju warna kuning, diajakinnya kagak mau ngikut, katanya mau nunggu di mobil aja. Kalau si Mick bersikukuh, dia kudu ke arah sono kali ada bengkel atau rumah, mau minjem telepon gitu berencana. Tapinya si gurih yang sedang mengkalnya ini kepo banget, merek mau tahu aja urusan kisah kasih jalinan asmara temennya, merek. Di situ si gurih yang sedang mengkalnya mau tahu banget alasannya si Jenah ngapa sampai kagak mau ngikut, diajakin pacarnya si Mick jalan kaki nyari bengkel terdekat. Taunya si Mick ketahuan mojok, merek selingkuh sama cewek gurih lain, merek. Taunya si gurih ini yang sedang mengkalnya ada niatan mau nyari kesempatan dalam kesempitan, makanya dia mau ngikut nganterin si Mick jalan kaki, merek.
Si Gurih mah yang sedang makalnya biasa dah akal-akalannya ada terus ngara kagak dicurigain si Ekris pacarnya dicipok dulu dan merek ngara kagak dicurigain kalau dia nganterin si Mik jalan kaki merek. Lalu Asin pindah ke rumahnya psikopat peta brewok. Terlihat dia lagi sibuk ngesetin kulit sampai apa kulit kambing. Di situ dia sembari berbincang dialog merek curhat sama saudaranya yang paling galak, makanya ono dia saudaranya di dalam kandang karena merek beringas. Sementara si Mik yang lagi jalan kaki serantal seruntul terus entah kan kebenaran banget dipanggilin sama si Gurih yang sedang mengkelnya merek seneng merek girang banget ono dia merek. There'd be no time wasted. Sementara ini mereka nunggu di mobil si Ekris sama si Jena tapi nya kelihatan si Jena udah kebelet banget merek udah kagak nahan pengen beol. Si Ekris nyari tisu buat si Jena kali aja diupahin sama si Jena merek. Si Ekris juga kelihatannya emang lagi usaha deketin si Jena kapan lagi mumpung sepi merek. Namanya juga orang usaha kali aja merek. Sampai si Jena yang pengen beli di semak-semak belukar juga si Ekris mau nemenin takut entakan ada acan bin maung merek khawatir. Jelaslah si Jena ogah kagak mau merek malu lah ilok orang beol ditungguin pas entakan si Jena jalan dewekan tahu-tahu mereknya rimpet. Taunya benang layang yang keserimpet sama si Jena taunya udah dipasangin kincringan sama psikopat krupet sengaja itu dipasang sama dia di berbagai sudut penjuru hutan ngara seakan-akan kalau kincringan itu berbunyi alarm buat dia. Si Jena yang masih penasaran banget di dalam hati kecilnya ia bertanya-tanya loh kok di dalam hutan ada benang layangan ya pengen dibunyiin lagi sama dia sekali lagi dikincringin. Bener aja kan bunyi lagi kerincing psikopat krupet yang denger alarmnya bunyi untung aci lama langsung meluncur mangsa empuk nih kata dia merek nyayur. Di situ si Jena juga sempet curiga ya tapi mau gimana lagi dia udah kebelet banget. Si Gurih yang sedang mengkalnya jalan nyampe geyol kiri kanan kiri. Oh jelas si Mik yang di belakangnya ngelihat langsung secara seksama kelihatannya amat sangat udah kagak sabar. Tapinya si Mik aci basa-basi segala lagi padahal mah dia udah kagak sabar ono pengen merekin si Gurih yang sedang mengkalnya merek. Dirasa mereka berdua aman karena di tengah hutan kapan lagi merek. Di samping itu juga karena ada kesempatan mumpung dari pacar mereka kagak pada ngeliat si Gurih sedang mengkalnya udah kagak sabar udah ngasih kode ke Mik kapan lagi merek. Apalagi kalau kata si Mik mah jarak bengkel masih lumayan jauh untung aci lama mereka langsung pada nyangtrang dulu di samping puunan kapan lagi merek. Tapi baru si Mik mau ngupas pas mereka berdua sedang enaknya tentu mereka berdua pada merasakan kayak ada yang ngintip ada yang motret ongkoh. Akhirnya mereka jadi kagak pada fokus dan merek antaran Rosin sama takut pada ketahuan mereka gak emang pacar mereka masing-masing merek. Akhirnya mereka nyongtrangnya pada ketunda dan merek bersambung. Si Mik takut banget ketahuan sama kekasihnya si Jena merek. Taunya yang ngintip ama motret mereka berdua ini dia orangnya si psikopat krupet brewok yang adanya. Akhirnya mereka berdua pada keluar dari semak-semak belukar nunggu situasi yang aman aja kata si Mik. Tapinya si Gurih yang sedang mengkelnya kelihatannya udah kagak sabar banget ono dia mau disusrugin merek. Si Gurih yang sedang mengkelnya merengut aja gagal disungtrangin kalau kata dia halah. Sin pindah ke si Jen yang lagi ngeden lagi beol di samping puunan yang batangnya gede banget pun asem kalimat terus entah kanu kagak lama dia pun udahan. Pas entah kan dia lagi jalan arah mau baliknya lagi ke mobilnya terus entah kan dia ngeliat sesuatu di batang puunan. Dia penasaran dia juga heran karena di batang puunan itu kayak bekas telapak tangan orang menjeplak. Dia langsung cerita ke Ekris kalau di hutan itu banyak banget keanehannya dari mulai kakinya keserimpet benang layangan lah terus barusan di batang puunan dia ngeliat kayak bekas telapak tangan orang ada darahnya ongkoh. Tapinya kalau kata si Ekris mah palingan tangan bekas pemburu merek. Sementara ini mereka berdua yang tadi gagal nyungtrang karena direcokin sama psikopat krupet brewok. Di situ si Mik bilang sama si Gurih yang sedang makalnya ngarah jangan sampai bocor. Jangan sampai ngadu, jangan sampai si Jena tahu kalau mereka tadi habis mojok merek.
Si Chris lagi ngeliat batang punan yang tadi diunjukin sama si Jenna, pas dipelototin nama dia bener aja nama telapak tangan orang gede banget. Si Chris langsung bilang ke si Jenna, ngara jangan terlalu dihiraukan, cuman kayak begonoan doang, dia mah cuek, merek-merek acuh tak acuh. Tapinya kelihatannya si Chris juga lagi usaha, lagi deketin si Jenna, merek mumpung lagi di hutan, mumpung lagi kagak ada orang pisan, mumpung lagi sepi, si Chris tak kuasa ngeliat bodinya si Jenna, merek apulen. Tapi si Chris kelihatannya masih di jalur setia dia sama ceweknya si Gurih yang sedang mengkelnya, merek masih tahan dari godaan, merek nahan. Sementara ini mereka si Mick sama si Gurih yang sedang mengkelnya yang baru banget nyampe di bengkel. Tapinya kelihatannya bengkel ono sepi banget, kagak ada orang acan-acan, merek kayak kagak berpenghuni. Hello? Morning. Taunya ada orang yang punya bengkel ono, taunya si psikopat kerupet brewok yang abangannya. Mereka langsung bilang ke psikopat kerupet brewok kalau mobil mereka mogok ngebul, air radiatornya kering mana di tengah-tengah hutan. Tapinya si psikopat kerupet brewok kagak boleh ngeliat cewek licin pisan, merek bening. Si Gurih yang sedang mangkalnya lagi diliatin aja sama psikopat kerupet brewok. Udahnya gitu si psikopat kerupet brewok kepo banget lagi, merek kepengen tahu aja acinanya si Gurih yang sedang mengkalnya disangkanya ceweknya si Mick. Tapinya kalau kata si Gurih mah teman mojok doang, merek. Si Gurih yang sedang mengkalnya risih dia diliatin mulu sama psikopat kerupet brewok, angguran dia keluar daripada merek. Apalagi ngambek kali mainnya dia si Gurih yang sedang mengkalnya masih Mick karena kagak diaku sebagai selingkuhan yang paling cakep, yang paling pulen, yang paling mengkal, merek. Sementara ono si psikopat kerupet brewok lagi ngelancarin visi dan misinya, lagi ngakalin si Mick ngara masuk ke dalam perangkapnya. Terlihat dia lagi nelpon panggilan nomor mobil derek, ngara datang ke lokasinya dia buat derek mobil mereka di situ. Soalnya psikopat kerupet brewok kagak punya air radiator, mau kagak mau mobil mereka kudu diderek dan si Mick disuruh nunggu setengah jam lagi. Sementara ini mereka berdua si Chris sama si Jen yang lagi nunggu di dalam mobil. Tuh ada yang motret mereka, paparazi apa fotografer yang motret mereka, merek. Untung aja si Chris bawa kamera mulu kemana-mana, langsung divideoin psikopat kerupetnya. Dia langsung ngacir, merek merah psikopat kerupetnya, entahkan divideoin mak merek. Mereka juga pada keheranan, rada aneh juga lah, ilok di tengah hutan ada tukang foto keliling, mereka berhasil median tapi psikopat kerupetnya keburu lari, merek kagak kelihatan raut dan wajahnya. Sementara ini mereka berdua si Mick sama si Gurih yang sedang mongkolnya yang pada nungguin mobil derek di bengkelnya psikopat kerupet brewok. Tapinya omongnya doang setengah jam, ditungguin sampai sejam lebih belum juga datang. Si Gurih yang sedang mongkolnya kelihatannya udah bete banget di situ. Selain itu dia juga takut ngeliat psikopat kerupet brewok, makanya dia mau nyusul temennya aja di sono si Chris sama si Jenna. Pas entakan si Mick lagi nungguin di luar sendewekan, seolah-olah seakan-akan dia kayak denger si psikopat kerupet brewok kayak lagi ngobrol sama orang. Pas entakan si Mick samperin, taunya si psikopat kerupet brewok lagi ngobrol sama mobil, merek barang antik kalau kata dia mak. Taunya koleksinya psikopat kerupet yang lagi di otak-atik aja sama dia, taunya galak juga bisa mendel yang punya dijentil kali mau, sampai kaget si Mick sampai penasaran sama mainannya psikopat kerupet, dia pengen jajalin juga. Tapinya dia kagak nyadar kalau si psikopat kerupet brewok udah megang kampak kuntet yang buat ngupasin kelapa tua. Merek kena pisan si Mick dikemplang dari belakang pakai kampak kuntet yang buat belahin kelapa tua. Sementara ini mereka berdua si Chris sama si Jen yang tadi nunggu di mobil abis dipotret sama tukang foto misterius. Mereka berdua kelihatannya udah mulai rada iseng, merek rada takut ongkoh dikit-dikit mak. Mereka berdua berencana mau nyusul si Mick sama si Gurih aja ke bengkel daripada di situ, merek iseng. Tapi si Chris bawa pentungan buat jaga-jaga kalau sampai psikopat kerupetnya nongol mau dikemplang sama dia. Sementara ini si Gurih yang sedang mongkolnya yang lagi jalan, yang lagi mau nyamperin si Chris sama si Jenna ke mobilnya. Pas hendakan di jalan dia dengar suara kerasak-kerasak dari dalam hutan belantara. Akhirnya dia kagak jadi, merek iseng. Si Chris sama si Jenna yang lagi jalan. Pas hendakan di jalan mereka pada nemuin potret mereka yang tadi habis dipoto sama psikopat kerupet adenya. Si Jenna tahu ini pertanda buruk, makanya si Chris dibilangin ngara kudu siaga megang pentungannya.
Sementara si Guri yang sedang mangkal yang udah balik lagi nyampe bengkel, pas entakan dia langak longok sama dia taunya udah sepi banget. Merek-merek kayak kagak ada orang acan-acan, merek-merek udah kayak kagak berpenghuni. Dia mau orang belum tahu pisan kalau si Mik udah dimangsa sama psikopat kerupet brewok. Oke guys, filmnya merek bersambung dulu. Biasa dah karena kartu memorinya merek penuh. Karena memori sistem HP-nya udah kepenuhan, rekaman suaranya banyak yang kesalahan. Oke dah, besok diterusin lagi merek dilanjutin tentang nasibnya si Gurih yang sedang mangkalnya sama si Mik CS. Oke dah, kalau kalian suka sama video ini like and subscribe aja ya. Oke dah, terima kasih udah nonton, semoga terhibur.